Shalom. Apa kabar saudara? Saya kita diberkati luar biasa, amin. Saya mau tantang diberkati luar biasa pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali lagi datang untuk beribadah. Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kita. Dia yang selalu bersama dengan kita. Dia mengerti setiap isi hati kita. Dan hari ini kita datang pada Tuhan Yesus. Kita bawa setiap penyembahan, kita bawa setiap pujian, kita bawa hati, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama saya ajak setiap kita untuk bersatu hati kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah alasan kami datang hari ini Tuhan untuk mengucap syukur. Engkaulah alasan kami datang hari ini Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Maka hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Menyembah-Mu Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Biar Tuhan yang menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan Yesus kami percaya setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan pulihkan. Bahkan setiap kami yang mengalami masalah beban hidup kami percaya Tuhan Yesus sumber pengharapan kami. Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus beracara sebebas-bebas dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam ibadah ini. Kami serahkan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan sekali lagi. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Makasih Kau selalu beserta kami. Kau selalu bersama kami Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun
tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami sembah hari ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Tuhan, ini kami. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, dalamnya hatiku Engkau yang tahu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu gak pernah jauh dalam hidup kami. Kasih-Mu gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau yang selalu bersama setiap kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Nyatakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, saudara. Nyalakan sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan dan kemenangan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Ini yang kami tahu, Tuhan, Kau selalu bersama kami. Selalu bersama kami, tak pernah meninggalkan, selalu mengasihi kami. Haleluya, 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 haleluya. Hanya dekat kasih-Mu kami tenang, Tuhan, kami tenang, Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Tinggal dekat-Mu Tuhan, itu yang kami mau Tuhan. Tinggal dekat-Mu, itu yang kami rindu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Buat Engkau yang selalu dekat dengan kami Tuhan. Buat Engkau yang selalu mengenal hati kami Tuhan. Setiap kami Tuhan Yesus, ini setiap kami. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
memancar senantiasa. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan. Haleluya Tuhan, inilah yang kami mau. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Makasih Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal hati kami Tuhan. Kau yang menjaga setiap hati kami Tuhan. Agar dari hidup, dari hati kami terpancar kehidupan. Terpancar kasih Yesus dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Lebih lagi kami mengucap syukur, memuji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai, bersuka cita bagi kemuliaan nama. Pakai setiap kami untuk memuji Tuhan Yesus. Pakai setiap kami untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi kita katakan. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saya, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, amin. Kita beri tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Segala pujian syukur, segala hormat kami kembalikan buat nama Tuhan Yesus yang ajaib. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat bagi setiap kami. Mari dengan hati mengucap syukur. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan yang kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari sama-sama katakan, ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sama-sama yang percaya Tuhan Yesus baik. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Dalam
bersaudara di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sama-sama tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus, anugerahnya yang melimpah bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Boleh lebih dahsyat lagi tim Elias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Biar segala yang bernafas mengagungkan Tuhan Yesus seperti hatiku. Amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lebih dahsyat lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur buat kasih Tuhan Yesus, amin. Dia memampukan setiap kita. Dia hadir dalam setiap pujian pengagungan kita. Mari tepuk tangan. Biar rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus, amin. Yang percaya, 1, 2. Di dalam Yesus, biar segala pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sama-sama katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala kita. Terjalin mesra sekali. Boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sama-sama katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali. Ayo dengan iman Bapak Ibu sama-sama katakan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo panggil nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. mari sama-sama. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus yang percaya ada sukacita. Beri tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, haleluya. Amin.
Boleh saya tangan-tangan Bapak Ibu yang bersuka cita, amin. Lambaikan tangan Bapak Ibu, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita percaya kita yang terus menyembah Tuhan, kita yang terus ada sama Tuhan Yesus. Sukacita yang dari Tuhan Yesus melebihi sukacita yang dunia boleh tawarkan bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Mengucap syukur adalah artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Juga menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau dibentuk sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Juga mengucap syukur berarti kita percaya dengan iman bahwa sesulit apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan. Ada kekuatan dan kuasa dalam ucapan syukur. Salah satu cara untuk mengaktifkan iman. Iman selalu berkaitan erat dengan ucapan syukur atau hati yang selalu bersyukur. Latihlah dan belajarlah bersyukur. Di balik ucapan syukur ada berkat. Atau ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju berkat. Kuasa dan mujizat bisa terjadi ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan mengizinkan ada kesulitan atau masalah untuk mengubah dan membentuk kita, untuk menaikkan iman kita, rohani kita, untuk memurnikan iman kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, anugerah Tuhan tetap kepada kita. Dalam semua keadaan apapun yang kita terima atau terjadi pada diri kita, kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan Yesus selamanya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara Gembala dengan judul Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Romawi yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Yang pertama, kita harus yakinkan dan periksa apa yang kita kejar sekarang ini, apakah sudah dalam kehendak dan kebenarannya. Yohanes 6 ayat 27, Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita makanan dari sorga, yaitu roti yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Segala sesuatu yang dari dunia seperti roti atau makanan akan mengalami kerusakan. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada makanan yang tidak dapat binasa, yaitu roti dari sorga. Ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber bagi kita dan tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 35. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pusat dan sumber kehidupan kita itu hanya pada Tuhan Yesus saja. Ketika kita hidup dan bekerja di luar dari keselamatan Tuhan, maka kita sedang menjalani hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. Yang ketiga, belajar untuk tidak lagi terikat cinta dengan dunia dan keinginan dosa. Juga kita memiliki karakter Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Jika kita mencari Yesus hanya untuk memuaskan hasrat duniawi, maka kelaparan dan kehausan akan terus melanda hidup kita. Padahal dahaga hidup hanya akan terpuaskan jika kita sungguh-sungguh percaya pada Sang Roti Hidup dan menempatkannya sebagai pusat hidup kita. Yang keempat, kita abdikan diri kita
kepada kerajaan Tuhan Yesus dengan tanpa batas, dengan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu bagaimana membawa orang lain bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus, sehingga menjadikannya sebagai jalan dan tujuan hidup satu-satunya. Sebagai anak Tuhan, kita mengemban tugas, menyelesaikan tugas Bapa di bumi ini. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati mengucap syukur. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sama-sama nyatakan dengan iman. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Dalam kehidupanku, mari berserah sama Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Amin. Dengan iman ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari bersama-sama dengan iman. Oh, di dalam kekuatan, katakan ku percaya. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita boleh kasih tepuk tangan, sorak-sorai. Angkat kedua tangan kita, Tiberias. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, katakan terukir dalam hidup kami Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.
buat kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang sempurna, menggantikan kami, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau setia menolong kami, menghibur kami, memberi kami kekuatan untuk berjalan di dalam iman, menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, kami berseru pagi hari ini, bahwa kami semakin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam, lebih dekat lagi. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mengerti, mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan menyimpan dalam hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang membangun, yang membaharui, yang mengubahkan hidup kami dan membasuh hidup kami, tersampaikan kepada setiap pribadi. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, disucikan, dibenarkan dan disempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita katakan amin. Shalom saudara. Mari silakan duduk. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus segala-galanya. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Dan beberapa hari ini kebenaran firman Tuhan ini selalu terus berbicara kuat di hati pikiran saya. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Mari kita baca bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita baca. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan 3 perkataan ini dari, oleh, kepada. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Mari kita renungkan. Yang pertama, dari Dia bicara apa? Sumber. Amin. Kalau saudara menerima air minum ini dari saya, siapa yang menjadi sumbernya? Saya. Amin. Jadi kata dari ini menunjukkan sumber. From Him. Segala sesuatu, everything from Him. Amin. Dan kalau Tuhan yang menjadi sumbernya, saudara dan saya memiliki sumber yang tidak terbatas, sumber yang tidak terselami, sumber yang tidak terukur, sumber segala-galanya. Katakan amin. Itu sebabnya jangan khawatir akan hidupmu. Amin. Karena saudara dan saya memiliki sumber yang memberikan kepada kita dengan murah hati, dengan kerelaan hati, bahkan dengan pengorbanan, bahkan dengan kasihnya yang melimpah. Bagian saudara dan saya adalah senantiasa terhubung dengan sumber. Karena kalau kita terlepas dari sumber, kita akan menjadi kering. Amin. Kita akan menjadi layu, kita nggak bisa buat apa-apa, kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang menjadi sumber dalam hidup kita, segala yang kita bisa lakukan, semua dari Tuhan. Segala yang bisa kita punya, semua dari Tuhan. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan pernah berkata, ini saya. Enggak. Dan jangan membanding-bandingkan apa yang kau bisa lakukan, apa yang kau bisa dapatkan, apa yang kau bisa punya. Kalau kita menyadari sumbernya adalah dari Tuhan, jangan pernah mengukur orang lain atau membanding-bandingkan. Tapi mengucap syukur. Amin. Kalau kita bisa setia, karena sumbernya setianya Tuhan Yesus. Kalau kita bisa mengasihi, sumbernya kasihnya Tuhan. Kalau kita bisa mengampuni, sumbernya pengampunan yang dari Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, sumbernya karena Tuhan Yesus yang melayani kita lebih dulu. Tuhan Yesus sumber segala-galanya, keselamatan kita, iman kita. Firman Tuhan katakan dengan apa kita mengalahkan dunia? Dengan iman.
Iman untuk mengalahkan dunia, damai sejahtera kita, sukacita kita, kesembuhan kita, kesehatan kita. Semua sumbernya adalah dari Tuhan. Amin. Saudara, dan kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan, kita nggak bisa punya apa-apa tanpa Tuhan, semua dari Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat. Jadi yang pertama bicara sumber, yang kedua bicara subjek. Mari kita lihat, kita baca kembali Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup kita sumbernya adalah Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan katakan bukan hanya dari Dia tetapi oleh Dia. Kalau dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata dia auto, by him atau through him. Ada dua makna di sini, oleh Dia dan hanya melalui Dia, enggak ada jalan lain. Jadi oleh Dia atau melalui Dia, yang pertama bicara subjek, pelakunya, yang kedua bicara jalan, amin. Jadi Tuhan Yesus itu komplit dari ujung sampai ujung. Dia sumbernya, Dia yang melakukan buat saudara dan saya, Dia yang menjadi jalannya hanya melalui Yesus dan Dia tujuan akhirnya. Amin. Jadi dari awal sampai ujung, dari start sampai finish. Dan hanya anugerah Tuhan Yesus, Tuhan membawa saudara dan saya dalam lintasannya. Katakan amin. Untuk apa? Menerima kemurahannya. Karena kalau saudara perhatikan, mari kita lihat dulu deh. Kalau saudara baca konstruksi surat Roma, Roma pasal 1 sampai 11 itu isinya doktrinal, mengenai keselamatan, mengenai kemurahan Allah, mengenai pertobatan, mengenai manusia baru, mengenai kasih karunia Allah yang menyelamatkan, panggilan Allah, kedaulatan Allah. Ini Roma 1 sampai 11. Lalu Roma pasal 12 sampai 16 praktikalnya. Bagaimana kita hidup dalam kehidupan sehari-hari dengan anugerah kasih karunia Allah yang telah kita terima, dengan pengenalan yang benar akan Allah, akan kemurahan Allah. Mari kita baca ayat 33 sampai 36. Jadi kitab Roma pasal 11, ketika Paulus menuliskan ajaran doktrinalnya mengenai keselamatan, dari Roma pasal 3 ini kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Roma pasal yang ke-1 kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dari Roma pasal yang kedua ayat keempat kita tahu bahwa maksud kemurahan Allah, kesabarannya adalah menuntun kita dalam pertobatan. Roma pasal yang ke-6 kita tahu bahwa oleh anugerah kasih karunia Allah kita telah diselamatkan dan untuk mati dan bangkit bersama Kristus. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Roma pasal 8 ayat 28 sering kita dengar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil oleh Dia dalam rencananya. Amin. Saudara sering dengar ayat-ayat kunci dalam kitab Roma ini, dan Paulus menutupnya di Roma pasal yang ke-11. Sebelum Paulus mengajar secara praktikal, Paulus menutupnya dengan puji-pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan. Kekayaan apa? Hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Adalah satu kekeliruan yang sangat mendasar kalau kita merasa saya sudah cukup kenal Tuhan. Amin. Kita nggak akan pernah cukup untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan tidak terselami. Tetapi Dia memberi dirinya buat saudara dan saya. Dia beri firman-Nya buat saudara dan saya. Dia buka jalan buat kita untuk kita mengenal Dia. Pertanyaannya, adakah kita mau bersungguh-sungguh di dalam mengenal Tuhan? Adakah kita mau mengejar kekayaan yang sesungguhnya? Bukan kekayaan duniawi, bukan kekayaan harta, bukan kekayaan aset, bukan kekayaan uang, tetapi kekayaan pengenalan akan Tuhan. Itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat kembali, kita baca di sana. Sebab siapakah yang mengetahui, ayat 33 dulu.
Ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah, hikmat Allah begitu kaya. Tapi seringkali yang kita kejar adalah kekayaan yang bisa dilihat dengan mata. Yang bisa dirasakan oleh badan, yang bisa dirasakan oleh tubuh. Padahal kekayaan yang jauh lebih besar adalah mengenal pribadi Tuhan Yesus. Selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Paulus kepada jemaat di Efesus berdoa begini. Efesus pasal yang ke-1 ayat 17 sampai 18. Saya berseru, saya berharap, saya berdoa buat saudara. Ini juga yang menjadi doa saudara setiap hari. Amin. Efesus pasal yang ke-1. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kenapa? Karena kekayaan Allah, hikmatnya, pengetahuannya, pengenalan akan Allah begitu dalam, tidak terselami. Amin, tidak terukur. Ini yang kita perlukan setiap hari. Jadi kalau saudara sudah baca Alkitab bolak-balik, perjanjian lama, perjanjian baru, jangan keliru untuk memiliki perasaan atau ya saya sudah cukup mengenal Tuhan. Saya punya pengalaman yang banyak dengan Tuhan. Enggak cukup saudara. Bahkan sampai Tuhan datang, bahkan sampai Tuhan panggil kita kembali. Terus kita berprogres mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan ketika saudara datang sama Tuhan dengan kerinduan, Tuhan beri saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan untuk membawa saudara dan saya mengenal dan mengalami Tuhan Yesus, menikmati, menerima kekayaan, hikmat dan pengetahuannya. Amin. Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit. Dan Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid yang memberitakan Injil. Orang-orang ahli Taurat, imam-imam, orang-orang terpelajar, kaget, terheran-heran. Kenapa? Karena ketika murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang sederhana, para nelayan, bisa berkata-kata dengan penuh hikmat, dengan penuh keberanian, memperkatakan firman Tuhan. Mereka berkata, siapakah mereka? Mereka bukan orang yang terpelajar, tetapi pengenalan, pengalaman dengan pribadi Tuhan Yesus membawa mereka menerima kekayaan, hikmat, dan pengetahuan yang dari Allah. Katakan amin. Di mata Tuhan, saudara dan saya, baik S1, S2, S3 dalam bidang teologi, zaman dulu tuh nggak ada S1, S2, S3 teologi. Yang ada adalah apa? Orang-orang yang rindu mendengar, membaca firman Tuhan dan mengenal Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya dari mulutnya akan keluar hikmat. Dari mulutnya akan keluar pengetahuan akan Allah yang dahsyat, yang menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-33. Ayat 33 di sana. Ayat 33, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kata tak terselami jalan-jalannya. Ini hanya ditulis 2 kali di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian baru. Menunjuk hanya kepada pribadi Tuhan Yesus. Kita buka Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Kita baca. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Jadi kalau saudara mengiring Tuhan, ada waktu saudara bingung, ada waktu saudara menantikan jawaban doa dari Tuhan, kok kayaknya enggak jelas ya, kok kayaknya jalan yang bagaimana Tuhan tolong, cara bagaimana Tuhan tolong, normal. Karena jalan Tuhan tidak terselami. Cara Tuhan tidak terukur. Waktu Tuhan tidak terduga. Tapi kalau firman Tuhan katakan dari Dia, oleh Dia, melalui Dia, dan saudara dan saya dibawa ada di dalamnya, percayalah caranya Tuhan. Percayalah waktunya Tuhan. Percayalah jalannya Tuhan. Tidak terukur, tidak terselami dengan cara kita. Seringkali kita maunya Tuhan menurut kami yang terbaik caranya begini, jalannya begini. Tapi belajar berserah kepada Tuhan. Seturut rencananya, waktunya, caranya. Walaupun waktunya udah mepet, last minute, detik terakhir, tetap percayai Tuhan. Walaupun menurutmu waktunya sudah lewat, sudah terlambat, percaya caranya Tuhan. Katakan amin. Jangan ambil cara lain.
jangan ambil jalan lain. Karena firman Tuhan katakan, terhubungnya apa? Dia sumbernya. Amin. Dia jalannya. Dan dia subjeknya, oleh dia. Dan kalau Tuhan yang menjadi subjek, Tuhan yang melakukan tindakannya, apa yang Tuhan lakukan, itu pasti finish, komplit, selesai, sempurna. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Katakan amin. Berkat Tuhan secara jasmani yang membuat saudara dan saya kelimpahan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah tambah-tambahan dari Tuhan. Tapi yang menjadi penting di sini ketika kita dipanggil menerima anugerah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima anugerah keselamatan, rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah menerima kekayaan Kristus. Amin. Itu sebabnya setiap hari doa. Kita bisa doa buat pekerjaan kita, usaha kita, buat berkat yang kita perlukan, buat rumah tangga kita, buat hidup kita, buat masa depan dan sebagainya. Jangan pernah ketinggalan untuk berdoa, kerinduan hatimu selalu untuk terkonek, terhubung dengan Tuhan. Untuk bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus yang saya minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Di situ engkau akan menerima kekayaan Kristus, katakan amin. Sekalipun mungkin engkau seorang ibu rumah tangga, engkau seorang yang bekerja, engkau seorang yang berusaha, engkau enggak belajar tentang mungkin teologi dan sebagainya. Tetapi ketika engkau rindu dan terus rajin baca firman Tuhan, saya percaya hikmat Tuhan ada dalam saudara dan saya. Bukan berarti kita enggak perlu kalau misalkan saudara dalam panggilan pelayanan untuk belajar teologi ya. Tetapi kerinduan membaca merenungkan firman Tuhan itu adalah sumber utamanya. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-34, ayat 34, ayat 33 dulu. Kita kembali ke sana. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi kalau tadi firman Tuhan katakan dari dia, oleh dia, by him, through him, and to him, atau for him. By him and through him, artinya apa? Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang menjadi subjeknya, Tuhan yang menjadi jalannya. Dan kalau Tuhan yang menjadi jalannya tidak terukur, tidak terselami, lebih dari pengetahuan manusia, lebih dari apa yang manusia bisa nasihatkan dengan segala pengalamannya, lebih dari penemuan-penemuan yang bisa ditemukan oleh manusia, lebih dari pemberian manusia. Mari kita lihat ayat 34. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Jadi jalan Tuhan lebih dari apa yang bisa kita temukan. Tidak terselami. Jalan Tuhan lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Siapa yang bisa menasehati Tuhan? Lebih dari nasihat yang bisa diberikan oleh manusia. Ayat 35, firman Tuhan katakan begini. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Artinya apa? Sumber pertama, sumber originalnya, sumber utamanya semuanya adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau manusia bisa memberi kepada Tuhan, semuanya adalah dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya ini yang membuat kita selalu menyadari untuk bersyukur dan bersyukur seperti tadi Ibu Gembala Sidang mengajarkan, selalu bersyukur karena semuanya sumbernya adalah dari Tuhan. Mari kita lihat. Secara vertikal kita analisis. Roma 11 ayat 36 ini. Kalau kita kan Alkitab kita dikasih pasal, dikasih nomor, dikasih ayat. Tapi kalau kita melihat susunan surat ini, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan di rumah, saudara juga bisa belajar merenungkan, belajar untuk menganalisa. Lihat secara susunannya, lihat secara vertikalnya, lihat secara horizontalnya, lihat secara teksnya, konteksnya bagaimana. Apa yang Paulus sedang tekankan, tema apa yang sedang Paulus angkat. Mari kita lihat Roma pasal ke-11 ayat 30 sampai ayat 32. Roma 11, jadi kalau saudara baca dari Roma 1 sampai Roma 11, saudara, doktrinal yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Roma, kepada kita, itu berisi mengenai kemurahan Allah.
Kemurahan hati Allah lah yang menyelamatkan kita. Kita udah gak bisa dengan kekuatan kita. Kita telah berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemurahan Allah yang mau berkorban, penebusan oleh darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kemurahan hati Allah lah yang menyelamatkan bangsa-bangsa non-Yahudi dan juga bangsa-bangsa Yahudi. Mari kita lihat, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Yaitu apa? Bangsa Yahudi yang menerima privilege Tuhan Yesus menjadi manusia melalui garis keturunan mereka. Taurat diberikan kepada mereka. Mereka dipanggil menjadi umat pilihan Allah. Tapi mereka tidak menyadari arti kemurahan Allah. Mari kita lihat ayat 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Kata kemurahan ditulis berkali-kali dari ayat 30 sampai 32. Lalu berikutnya pujian kepada Allah. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Ditutup dengan apa? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu Roma 12 ayat yang ke-1, Paulus menuliskan, mengajar mengenai kehidupan praktis. Roma 12 ayat 1, terjadi perpindahan tema, amin, dari doktrinal kepada praktikal. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi kalau saudara lihat konstruksi suratnya, ayat 36, 33 sampai 36 ini pujian kepada Allah, kemuliaan kepada Allah. Diapit oleh apa? Kemurahan Allah dan kemurahan Allah. Jadi saudara dan saya dikaruniakan untuk menerima kemurahan Allah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin. Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara renungkan betapa dahsyatnya Yesus Tuhan kita, betapa dahsyatnya Allah kita. Seringkali mungkin kita nggak sadar, tetapi sesungguhnya kita melakukannya dengan sengaja. Kita ngecilin Tuhan. Dengan apa? Dengan kekhawatiran. Karena ketika kita khawatir, kita sedang membayangkan satu keadaan yang sepertinya Tuhan tidak bertindak apa-apa dalam hidup kita, atau Tuhan tidak berkuasa untuk menolong kita. Itu sebabnya jangan khawatir. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus Allah kita yang diam di dalam kita, kita ada di dalam Dia, menjadi satu. Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan segala-galanya, sumber segala-galanya, dan jalan-jalannya, keputusannya tidak terselami. Allah adalah adil di dalam setiap keputusannya. Allah adalah benar di dalam setiap jalannya. Katakan amin. Mari kita lihat kembali dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 17. Kolose 1 ayat 16 saja. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau saudara satu hari dikasih kartu nama sama orang yang paling berkuasa di negeri ini, lalu dikatakan, kapanpun kamu perlu bantuan, hubungi saya 24 jam, saya akan angkat telepon kamu, saya akan bertindak. Gimana perasaan saudara? Tenang, GR, bangga. Nah sekarang pribadi yang punya segalanya, sumber segalanya, berdaulat atas segalanya, bilang, aku mengasihi kamu. Aku menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Katakan amin. Firman Tuhan lebih berkuasa. Firman Tuhan lebih nyata. Firman Tuhan
lebih ya dan amin daripada kartu nama orang yang paling berkuasa. Kalau saudara nyimpen kartu nama, taruh di dompet, wah rasa tenang hati saudara. Kalau saudara simpan firman Tuhan di dalam hatimu, saya percaya ketenangan akan mengalir. Damai sejahtera akan mengalir, kekuatan akan mengalir. Karena firman Tuhan itu hidup, katakan amin. Amin. Mari kita lihat kembali di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kalau saudara dan saya ada, semua karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk apa? Untuk membawa kita memuji, memuliakan Tuhan. Bukan hanya di waktu hidup kita sekarang, tapi kekal di dalam kerajaan surga. Oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya menerima kemurahan Allah bukan hanya untuk memuliakan Tuhan di bumi selama kita hidup, tetapi juga memuliakan Tuhan di sorga. Amin. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 sampai ayat 13. Wahyu pasal 5 ayat 12 sampai 13. Supaya saudara dan saya juga menyadari tujuan hidup kita itu untuk apa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi rancangan Allah di dalam hidup kita apa? Menerima kemuliaannya dan memuliakan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. 1 Petrus pasal 4 ayat 11 katakan demikian juga. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita balik lagi. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah ex auton. For him, to him, untuk dia. Ini bicara apa? Tujuan. Tujuan tindakan dan tujuan penerima. Amin. For him, to him. Yang pertama tadi, dari Dia bicara apa? Sumber. Oleh Dia bicara apa? Subjek dan jalan. Dan jalannya Tuhan tidak terselami, tidak terukur cara dan waktunya. Yang membuat saudara dan saya bisa tenang, dasarnya adalah apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Itu cukup buat kita. Itu sebabnya setiap hari ketika engkau memulai harimu, penuhi hatimu dengan kasih-Nya Tuhan. Amin. Bahkan sebelum engkau turun dari tempat tidurmu, bahkan sebelum engkau beraktivitas, sebelum kau buka handphonemu, sebelum kau disibukkan dengan ini dan itu dan ini dan itu, sebelum pikiranmu terdistrak atau teralihkan atau tersibukkan dengan urusan ini, urusan itu. Ketika saudara mulai bangun tidur, lakukan ini. Penuhi hati pikiranmu dengan kasih-Nya Tuhan. Bersyukur, sadari betapa kita sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita memenuhi hati kita dengan kasih-Nya Tuhan, mengucap syukur, percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Saya percaya ketenangan, damai sejahtera, kekuatan, sukacita, itu yang kamu terima di pagi-pagi hari sebelum kamu ketemu pencobaan, sebelum ketemu kamu masalah, sebelum kamu ketemu tekanan, sebelum kamu ketemu orang yang bikin kesel, bikin emosi dan sebagainya. Orang yang memprovokasi dan sebagainya. Itu yang memberimu kekuatan untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan percaya apapun yang kamu hadapi. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan punya cara untuk menolongmu. Tuhan waktunya selalu tepat untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin.
Sehingga apapun yang terjadi, akan terjadi sepanjang hari itu, kita menerima kekuatan lebih dulu dari Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Amin. Apa artinya tujuan? Tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Jadi ingat baik-baik. Apa yang keluar dari mulutmu, pertimbangkan ini. Apakah memuliakan Tuhan? Apa yang kau perbuat, tindakanmu. Mungkin menurutmu enggak apa-apa, mungkin menurutmu biasa saja, tapi mungkin berbeda dengan orang yang menerimanya. Tapi ukuran yang jelas, yang benar adalah bukan persepsi orang, bukan persepsi dirimu, tapi ketika engkau bertindak, berbuat, renungkan ini. Sebelum kau bertindak, berbuat, apakah tindakanmu, perbuatanmu, sikapmu memuliakan Tuhan atau enggak? Karena tujuan hidup saudara dan saya, kita dijadikan untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya di sorga nanti kita akan memuji menyembah Tuhan. Nah, kalau di sorga kita memuji menyembah Tuhan tanpa batas waktu, enggak habis-habisnya. Dan itu kita mengalami sukacita yang luar biasa. Gimana kita di bumi enggak rindu memuji menyembah Tuhan. Jadi adalah satu keanehan. Kalau nanti mau masuk sorga, dan di sorga setiap hari memuji menyembah Tuhan, tapi di sini malas memuji menyembah Tuhan. Kalau kita menyadari satu hari di sorga kita nanti akan memuji menyembah Tuhan, tidak henti-hentinya. Maka saya percaya kerinduan kita di bumi, selama kita hidup, juga memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Apapun keadaanmu. Memang agak sulit. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam tekanan, persoalan, untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Tapi pujian penyembahan kepada Tuhan bukan bergantung kepada perasaanmu, bukan bergantung kepada keadaanmu, tetapi pujian penyembahan kepada Tuhan adalah karena kasih-Nya buat kita. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kita buka Roma pasal 16 ayat 27. Roma pasal 16 ayat 27. Kita lihat di sana. Dan Roma pasal 15 ayat yang ke-6. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Roma pasal 15 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. Roma pasal 15 ayat yang ke-6. Sehingga dengan satu hati, dengan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat itu. Tujuan saudara dan saya dipanggil menerima anugerah, menjadi anak-anak kerajaan sorga, menjadi anak-anak Tuhan Yesus adalah memuliakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara gak perlu bertanya, Pak bagaimana saya bisa memuliakan? Sumbernya Yesus. Caranya Yesus. Jalannya Yesus. Bagian saudara dan saya hanya semakin mengenal pribadi Dia. Saudara akan mengerti caranya memuliakan Tuhan. Jalannya memuliakan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Dan ujungnya memuliakan Tuhan. Amin. Dan hanya anugerah kemurahan Allah kalau kita dipanggil untuk menerima kemuliaan Allah dan memuliakan Allah. Tuhan bisa panggil siapapun. Bahkan batu-batu benda mati aja bisa bersuara untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya dipanggil untuk memuliakan Tuhan, itu adalah kemurahan Allah. Katakan amin. Dan maksud kemurahan Allah yang saudara dan saya terima bukan untuk menganggap murahan kasih Allah, kemuliaan Tuhan yang kita terima, tapi untuk membawa kita semakin sungguh-sungguh di dalam pertobatan. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Maukah kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Dari tadi tema yang diangkat oleh Paulus adalah kemurahan Allah, kemurahan Allah. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan kita ada di dalamnya untuk menerima kemurahan Allah dari Yesus, oleh Yesus, untuk Yesus Tuhan kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita dalam pertobatan. Amin. Saudara, kalau orang gak punya tujuan, tersesat.
Kalau orang nggak punya tujuan, itu hanya muter-muter saja, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang segala sumber daya, dan nggak sampai kepada tujuan. Amin. Tetapi kalau orang menyadari tujuannya, dia akan berjalan terus konsisten. Dan Tuhan Yesus punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan, saya undang pemain musik, pemimpin pujian, tim worship. Mari silahkan. Kalau kita menyadari Yesus adalah sumber, Yesus adalah jalan, Yesus adalah subjeknya, Yesus adalah tujuannya, kemuliaannya adalah tujuannya adalah kemuliaan Tuhan Yesus, maka yang pertama adalah kita bergantung sama Tuhan, total dependency. Tidak mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita menghadapi suatu persoalan masalah, tidak mengukur, oh saya masih punya ini, saya memiliki ini, saya punya cara ini, saya punya kenalan ini. Enggak, datang kepada Tuhan. Bukan nunggu persoalan itu di luar dari jangkauanmu, di luar dari kekuatanmu. Apapun, bahkan ketika persoalan kecil yang kau bisa manage, yang kau bisa tanggung, yang kau bisa handle. Tetapi ketika engkau tetap datang sama Tuhan, Tuhan aku perlu engkau. Di situ saudara sedang menjadikan Yesus sumber segala-galanya. Dan betapa hati Tuhan disenangkan. Engkau menempatkan Yesus di tempat pertama. Dan terutama dalam hidup kita. Amin. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bergantung total sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Karena dia sumber kita. Dia jalan kita. Dia yang melakukan buat kita. Dan dia tujuan kita. Melekat sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, bawa saya semakin mengenalmu Tuhan. Kekayaan yang dikejar bukan kekayaan ukuran dunia, tetapi kekayaan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Muliakan Tuhan. Dan kalau kita tahu semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, caranya Tuhan, tujuannya Tuhan, saya percaya kita bisa menjadi orang-orang yang tahu diri dan rendah hati. Tidak sombong. Apa yang kita bisa peroleh bukan karena apa yang bisa kita capai, tapi semua kita menerima karena kemurahan Allah. It is not by our achievement, but because our faith receive all the good things. Semuanya. Dan bersyukur dalam segala sesuatu. Amin. Kadang kita gak ngerti ketika kita mengalami kesulitan. Ini yang perlu saya sampaikan juga. Karena saya ketemu di dalam pelayanan saya orang yang kecewa sama Tuhan. Karena mungkin yang biasanya dia dengar adalah berkat. Tapi suatu hari ketika ngalami kesulitan, ngalami tantangan, ngalami persoalan, ngalami penderitaan. Lalu mulai, kok sebenarnya Tuhan gak mengasihi saya? Kok kenapa Tuhan biarin saya begini? Kalau kita percaya semuanya dari Tuhan. Tidak kita katakan bahwa penyakit ini dari Tuhan. Enggak, penyakit bukan dari Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan kasih penyakit kalau dia sendiri mau memikulnya buat saudara dan saya di atas kayu salib. Tapi memang kita tinggal di dunia yang sedang rusak. Kita tinggal di dunia yang si jahat dalam kuasa si jahat. Dalam kendali kekuatan yang jahat, tetapi saudara dan saya dilindungi oleh kekuatan Allah. Kita tinggal di keadaan yang gak ideal, keadaan yang rusak, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi sekalipun kita menemukan tantangan, persoalan, pencobaan, kesulitan, tekanan. Kalau saudara dan saya semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, kita gak akan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Kita gak akan pernah bimbang sama Tuhan. Karena kita gak mengukur Tuhan berdasarkan keadaan kita, tapi kita mengukur Tuhan berdasarkan karya salibnya. Amin. Sehingga sekalipun keadaan kita satu saat, satu waktu kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami kesukaran. Tapi kita tahu tujuan dari semuanya itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Dan hidupmu akan memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekarang, tapi kekal di dalam kerajaan sorga. Kalau Tuhan rancangkan, Tuhan mengaruniakan oleh kemurahannya, ada satu waktu nanti kita ada dalam kerajaan sorga memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang, setia sama Tuhan. Percaya selalu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi. Meskipun kita nggak mengerti, sulit terpahami, sulit terselami. Tetapi percaya kasih-Nya sempurna buat saudara dan saya. Terus baca renungkan firman Tuhan. Karena dunia dan juga iblis lawan kita akan selalu berusaha menipu, mendistrak, mengalihkan pikiran kita. Bagian kita hanya fokus kepada firman Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Engkau akan semakin menemukan kekuatan. Bukan berarti saudara nggak perlu atau nggak boleh untuk altar call minta doakan. Penting untuk kita saling mendoakan. Saya pun minta saudara doakan. Tapi saudara akan memiliki kekuatan, ketenangan kalau saudara ngerti kekayaan Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Tuhan Yesus, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. kami mau selalu terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Selalu melekat di hati. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu yang melayakkan kami, yang membawa kami melakukan apa yang Kau inginkan. Kami terhubung dengan-Mu Tuhan Yesus karena Engkau Tuhan yang menggenggam kami dengan tangan-Mu. Engkau yang membawa kami Tuhan melekat di hati-Mu. Kami terhubung dengan-Mu Tuhan Yesus karena Engkau sumber kami. Dari-Mu Tuhan. Engkau jalan kami ya Tuhan. Oleh-Mu dan melalui-Mu Tuhan. Dan Engkau tujuan hidup kami. Dari awal sampai akhir.
Kami terhubung dengan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur. Betapa kami menerima anugerah, kami terhubung dengan pribadi yang menjadikan segala-galanya, berkuasa atas segala-galanya, berdaulat atas segala-galanya. Dan pribadi yang sangat mengasihi kami. Angkat tangan kita dua-dua. Katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Tuhan selalu mau terhubung dengan kamu. Itu sebabnya Dia enggak jemu-jemu untuk menjangkaumu, menjumpaimu. Dia tidak pernah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu dan kasih-Nya kepadamu. Dia selalu menyampaikan firman-Nya kepadamu. Mungkin dengan cara yang kau gak bisa duga, tapi firman Tuhan selalu ada buat kamu. Dan Tuhan rindu engkau terhubung dengan Tuhan. Karena tanpa Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak bisa memiliki apa-apa. Tanpa Yesus kita akan berujung pada kebinasaan dan kesia-siaan. Tapi karena Tuhan yang membawa saudara dan saya terhubung dengan Tuhan, bahkan lebih dari itu, Tuhan bawa kita melekat di hatinya Tuhan. Ada satu waktu nanti, tidak habis-habisnya, kita akan bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan di sorga dan di hidup kita saat ini. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Untuk kau sungguh menyadari, untuk kau sungguh merasakan bahwa engkau sedang terhubung dengan pribadi yang sangat mengasihimu, Yesus Tuhan kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membawa kami selalu terhubung dengan Engkau, sumber kami, jalan kami, tujuan hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari berikan tepuk tangan
Setiap kita bangkit berdiri saudara, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi ini. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa yang begitu besar, tidak terukur. Betapa panjang, dalam, lebar dan tingginya kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Betapa pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan buat karya Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang ada di tanganmu. Tuhan mau berkata kepada setiap pribadi yang ada di tempat ini, aku mengasihimu dan aku selalu mengasihimu sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung, menderita, disiksa di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkorban bagi kami, menggantikan kami. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga, persekutuan dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul, menanggung, menyelesaikan semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul, menanggung, menyelesaikan semua penyakit kami, penderitaan kami, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah hancur, kami disembuhkan Tuhan. Dari ujung rambut, ujung kaki, sehat, sempurna, tidak terkapar sakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, jiwa kami juga mengalami ketenangan, kelegaan, ketentraman, keamanan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan Yesus. Jiwa kami disegarkan Tuhan Yesus, kekuatan baru yang dari Tuhan Yesus, dan roh kami dipenuhi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat.
inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah yang tercurah untuk mengampuni kami, menyucikan, menguduskan, membenarkan kami, dan menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus memeteraikan kami menjadi anak kerajaan sorga, warga kerajaan sorga, bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami telah dilepaskan dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menang atas dosa, menang atas iblis setan dan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus menolong kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang kasih mula-mula, rumah tangga yang rukun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur pengorbanan Tuhan Yesus kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki, setiap bagian tubuh kami, setiap organ tubuh kami sehat sempurna, paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat, jantung kami sehat, lambung kami sehat, liver kami sehat, empedu kami sehat dalam nama Tuhan Yesus, pankreas kami sehat dalam nama Tuhan Yesus, gula darah kami sehat, tekanan darah kami normal, syaraf-syaraf kami sehat, tidak stroke, tidak autoimun, imunitas tubuh kami sehat sempurna, setiap sel tubuh kami sehat sempurna, bersih dari sel kanker dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tulang-tulang kami sehat sempurna, urat-urat kami, sendi-sendi kami sehat sempurna, otot kami sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dari ujung rambut ujung kaki, hormon-hormon tubuh kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji, oleh tangan Tuhan Yesus yang kuat, senantiasa sehat, panjang umur, menerima kekuatan yang dari Tuhan Yesus setiap hari, damai sejahtera sukacita untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan bersama keluarga, diproteksi Tuhan Yesus. Kami doa untuk Ibu Kezia, mama dari Ibu Vera, tangan kasih-Mu Tuhan Yesus menjamahnya, Tuhan Yesus yang memulihkannya, Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, kasih karunia anugerah Tuhan Yesus menjamah, menjumpai, memenuhi Ibu Kezia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi, menyelamatkan Ibu Kezia dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Marta, Tuhan Yesus yang berkati, lindungi, sertai, jagai dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap prosesnya, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang menolong, kehendak rancangan Tuhan Yesus yang damai sejahtera terjadi digenapi. Kami berdoa juga buat Pak Stanley, ginjalnya sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa anak-anak muda yang ada di tempat ini bisa sekolah tinggi, bisa beasiswa, apa yang menjadi keperluan mereka sekolah, Tuhan Yesus cukupkan, berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat suami istri yang tempat ini yang berdoa buat keturunan, Pak William, Ibu Evi, Pak Riksan, Ibu Anita, dalam nama Tuhan Yesus punya keturunan. Kami juga berdoa buat Pak Raja bersama Ibu sehat sempurna, bersama anak mantu cucu, semua hidup rukun, saling mengasihi, saling mengampuni, diberkati Tuhan Yesus. Kami doa David bersama keluarga diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus sumber kami, Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil. Tuhan Yesus yang membuat kami beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Bukan kebetulan, semua karena Tuhan Yesus, semua karena berkat anugerah Tuhan Yesus. Dan kami percaya satu hari nanti
Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus, ada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus di sorga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Tuhan Yesus mengurapi kami. Kami dijadikan mulia oleh kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang urapi, berkati di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan. Hanya seturut kebenaran firman Tuhan Yesus. Dan hanya oleh kasih kuasa Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan iman yang tertuju pada pribadi Tuhan Yesus. Mujizat kemuliaan Tuhan Yesus, Tuhan kami dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sedang berdoa untuk pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus pertemukan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat. Untuk punya pekerjaan yang baik. Yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat mereka yang sedang sakit atau anggota keluarga mereka yang sedang sakit. Kami berseru oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berdoa buat segala kebutuhan ekonomi mereka, Tuhan Yesus yang buka jalan untuk apa yang diperlukan, semua kecukupan terpenuhi, tidak kekurangan. Apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan Yesus berhasil. Mereka yang sedang berusaha berbisnis, Tuhan Yesus berkati. Semua biaya, semua ongkos tertutupi. Ada hasil yang baik dan dalam keadaan yang baik. Tidak hutang-hutang, tidak minus, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal. Tetapi Tuhan Yesus bawa naik, berhasil, berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang berdoa buat jodoh, pasangan hidup. Pria yang sedang berdoa buat calon istri, wanita yang sedang berdoa buat calon suami, Tuhan Yesus pertemukan dengan orang yang tepat, yang dari Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus Kristus, di saat yang tepat, di tempat yang tepat, untuk satu hari menjadi keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat kedua tangan, kita angkat pujian, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus selalu memberkatimu dengan berkat terbaiknya. Sekalipun di tanah yang kering, ada berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberimu kekuatan, semangat yang baru setiap hari di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik-baik. Dan Tuhan Yesus menjadikanmu mata air yang tidak pernah kering, mengalir menjadi berkat Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus dalam setiap langkahmu dan di setiap detik hidupmu. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kesehatan yang dari Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan penyertaan Allah Roh Kudus, Allah Maha Kudus, menolongmu, menghiburmu, memberimu kekuatan, menuntunmu sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal
di dalam kerajaan sorga. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali dan memahkotai kita di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari engkau juga akan selalu terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona, menerima, menyaksikan, mengalami, melihat sendiri kemurahan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan Yesus, anugerah kasih karunia Tuhan Yesus, kasih kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati seketika untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku